ora nganggo sound control, headsetan kabeh. Mantap. Gak ono sing jeneng feedback. Masa banter-banter mulak nang kuping-kupingmu dhewe ya. Wis. Wis ya. Ya. Salam sih ora. Ya buat gimmick, ini buat gimmick. Iya. Wah, seruputan kopi ini masuk mic ya? Masuk ya? Masuk Masuk iki sekali. kopi jenenge kopi Mojokerto ngene. Serius ya? Kopi Mojokerto? Oke, balik lagi di Guyang bersama saya Brian. Nah, mungkin tampilan di Guyang hari ini agak berbeda dari di Guyang sebelumnya. Iya karena belum. Tahap apa dulu iku? Opo? Iya, maksudnya digoyang selanjutnya itu yang ngene terus gitu. Oh, ya. Tapi ini kita ngobrolnya ini aja, Bos. Pakai bahasa Indonesia aja, Bos. Oh, pakai bahasa Indonesia. Jadi kan mungkin penonton di Guyang itu tidak semuanya bisa berbahasa Jawa gitu. Oke, Maksudnya boleh. kita mengalah lah, walaupun biasanya itu apa Jawa terus gitu kan. Oke. Tapi kali ini kita berbahasa Indonesia Siap. agak jancuk dikit. Nah, siap. itu. Masuk ya. Masuk. Oke, balik lagi di Guyang. Hari ini emang ada sedikit penampakan yang berbeda dari yang sedang Anda saksikan di layar. Karena ini sebenarnya bukan di Guyang edisi spesial sih. Di Guyang itu semuanya karena di Guyang itu semua spesial, Iya, Bapak. spesial. Tapi kali ini saya lagi di tempat temen gue. Dia dulu waktu gue kuliah itu satu angkatan gitu. Tuh gatel itu. Ternyata diam-diam dia menumpuk kekuatan untuk bikin mini studio. Nah, ini agak sedikit ya gimana ya? Ya gimana ya? Kenapa saya belum punya gitu maksudnya. Oke, jadi hari ini kita ada di tempatnya temen gue namanya Sihono. Oke. Biasa gue manggilnya Wisnu. Jadi gimana ya? Dia itu siapakah Sihono ini? Nah, Dia siapakah itu? Dia itu karena jurusan kita pedalangan, tapi kok ini anak agak aneh gitu saya melihat dulu di awal ya kan. Anda itu dalang, terus suka nari ya, Iya. nari juga, terus main musik juga, gamelan iya, terus musik modern, musik barat juga iya. Tapi ya itulah, mungkin apa ya, teman saya itu aneh, tapi ya itulah makanya itu berkahnya saya punya teman dia itu, saya bisa pinjam alat. Jadi memang politik gitu. Maksudnya kan untuk pinjam alat, untuk ngetek di Guyang gitu kan. Nah, ntar nggak usah kita habisin lah. Tapi nah itu. Nah, gini. Gimana? Mungkin kan banyak teman-teman yang nggak tahu nih. Kan wayanganmu itu kan Jawa Timur gitu. Iya. Wayangan lu kan Jawa Timur gitu. Nah, mungkin gue di Guyang juga belum pernah bahas wayangan Jawa Timur sih. Iya. Sebenarnya wayangan Jawa Timur tuh bagaimana gitu? Sama nggak sih Jawa Timur yang ada di bayangan gue, atau mungkin teman-teman yang basic Surakarta gitu kan lihat Jawa Timur itu apa gimana sih? Jawa Timur tuh identiknya Remo, terus saronan yang demikian, kendang yang bunyinya tong. Apakah Jawa Timur tuh hanya sebatas itu atau gimana? Gini. Mungkin pemahaman banyak orang itu ya. Iya. Itu yang aku cerna. Itu hanya 10% Tentang Jawa Timur itu dari sendiri. budaya yang asli. Oke. Itu 10%. Jadi belum mengenal 90% yang lain. Masih banyak lagi itu. Tentang si Jawa Timur. Tentang Jawa Timur. Nah, aku karo kowe iki Jawa lah. Aku bingung, Cuk. Ya anu ya lah. Gimana ya? Campur-campur aja lah. Campur-campur. Seenaknya aja. Kita kan ngobrol santai. Aku karo kowe kan kita kan udah kenal lama. Iya. Terus aku ngerti skill Jawa Timuranmu sepiro. Iya, oke. Heeh. Lah sing skill yang kamu punya itu cuma 10% dari yang 10% dari 100% gitu ya. itu. Semisal kayak Remo, kenangannya yang ngono kuwi. Hmm. Wayangan. Padahal kan
Remo itu kan juga ada banyak. Ada Remo Bullet, ada Munali Fatah, ada. Nah, itu ya. Nah itu, kamu kan cuma mengenal Remo iki kendangane ngono. Diantem kabeh ngono. Yang saya tahu boleh. Ya, yang gitu satu boleh gitu. Diantem ngono kabeh. Terus kendangan Remo iki ngene iki. Nah, Padahal banyak jenis ngeremo yang belum tahu. termasuk garap gending-gending. Garap gendeng-gendeng. Maksudnya spesifik di Remo ya karo patet dan Patet. sebagainya. Akeh sih. Tapi untuk pewayangan boleh lah. Iku wis nek bagi kita loh ya. Iya, Bagi oke, kita bagi mahasiswa itu Jawa Timuran udah 70% lah. Diterima atau apa? 70% apa? Ya iso ngerti ngono. Pedalangan. Mungkin setelah ini kita akan wah ini sebenarnya Mas bagus nih, enak banget ya. Apa? Diajak ngobrol gini masalah dan lain-lain. Ngajak podcast wae wong telu. Wah, yo, masuk. Tuh. Mas Bagus, tolong Anda nonton ini ya kan. Karena kita butuh endorse pizza dari Iya, Mas Ompi Bagus. Solo. Wah, ya. ini kita jadi promosi Ompi Solo ya kan. Terus nah, si Hono ini terus dia jadi bikin studio kayak gini nih baru ya. baru. Ini Ya enggak baru-baru amat sih. Mini studio lah gitu. Karena gue tahu banget lu tuh ngumpulin barang tuh dari nyicil-nyicilnya bener-bener nyicil gitu. Iya. Dari aku numpang kos ke lu. Nah, dia tuh dulu suka nongkrong di kos saya juga. Tapi saya nggak tahu kok ternyata pada akhirnya dia bikin studio kayak gini. Makanya ini sekalian inilah nyoba alat lah. Sebenarnya kan dia sombong gitu kan. Tuh banget. Jadi Hidup tuh harus sombong gitu. maksudnya tuh kesombongan lo itu terbayar nggak sama apa yang lu sombongin Ya, lu selama ini? lihat sendiri lah, lihat sendiri lah. Homey ya, maksudnya nih suasananya homey gitu. Enggak, Rumah. ini masih low budget lah ini hitungannya. Studio low budget. Nah, tapi kan track record lu udah megang Soalnya prinsip gua gini, Bri. Apa? Bagaimana caranya menekan pengeluaran tapi iya dah. iya. Mudeng toh. Tapi memperbanyak pemasukan iku. Mantap. Ini semuanya low budget. Kalau mau untuk digoyang bisa titip aku, tak belikan boleh. Ini semua low budget. Ada yang bikin sendiri, ada produk yang bikin sendiri, ada yang Contohnya boleh nggak sih ini dikasih promosi dong. nggak masalah, Oh, nggak nggak masalah. Di masalah. tempat saya tuh bebas, Oh, tempat saya tuh iya. bebas. Oke. Promosi aja. Contoh misalnya apa? Ada alat. Ini yang terbaru ya, Ini yang terbaru ini. Ini yang Ini terbaru. namanya Sini dong, di depan oh sini. iya, sini ya. Ini namanya earphone amplifier. Nah, ini buat apa nih? Ini buat karo live recording. Oh. Nah, kita kan kebanyakan kita kan ngerekam akustik, bukan elektrik. Oke, Kalau oke. akustik kan bunyinya selalu bocor ke mic ya. Jadi kalau live recording itu agak susah. Soalnya bunyi gayet, bunyi tempo atau metronom yang sudah kita buat itu bocor Oke. ke mic. Oh, Gitu. iya ding. Iya. Bener. Nek gawe sound, biasanya kan wong-wong gawe sound. Sound kontrol. Iya, oke. Kontrol terus nabuh direkam. Hmm. Dah gayete mau kan krungu, melok jero mic, ikut ke dalam mic. Oh iya. Gitu. Makanya headset semua. Ini ada 8 channel nek iki, ngono aku dhewe. Enggak butuh dijual. Sing dijual ono meneh, tapi case luwih bagus. Enggak kayu. Oh. Ini kalau harganya boleh dibocorin gak nih? Wow, jangan. Jangan ya. Silakan hubungi. Nah, itu maksudnya itu penjual-penjual yang tidak mau membongkar harga itu biar ada interaksi. Tapi tanya-tanya dulu boleh kan? Boleh. Sangat ini ya, ramah ya. Nyoba datang kalau offline. Ini area mana ya? Solo ya? Solo. Raya tuh yang teman-teman ini. Oke. Ini Cocok ini banget live recording. ini enaknya lu ceritain dulu kalau misalnya ini maksudnya alat lu yang ini nih udah pernah lu coba di mana aja? Kayak record gamelan pernah juga ya? Wow, selalu aku bawa. Tapi bukan yang ini. Hmm. Kalau yang ini buat di studio, kalau yang ini buat tapi jelek kok. Ini Tupperware loh. Nah, ini iya. memang ini tempat makan. kelebihan teman saya itu emang kreatif dari zaman gue pertama kali kenal dia itu emang kayak gitu orangnya. Yang kita
dengerin ini dari sini. Nah itu Ini juga, bayangin, ini suara yang masuk ini tuh pakai itu tuh. earphone Ya, amplifier. earphone gue masuk ke situ. Earphone dia. Gitu. Dari Tupperware loh bos. Tuh bayangin tuh kan dari Tupperware. Tapi itulah. Nah sekarang gini sambungannya sama dunia wayang hari ini lah. Oke. Dunia wayang, gamelan, ya apapun lah kesenian tradisi itu kan sangat ini banget ya, sangat apa peran sound itu sangat penting. Pengeras suara lah kita bilangnya secara sederhananya pengeras suara gitu. Pengeras suara penting. Nah sebenarnya paling enggak untuk menjadi mungkin misalnya buat gue deh, misalnya kita kan ngobrol berdua nih, saya buat gue nih, gue dalang. Yoi. Apa aja yang harus diketahuin gitu ya buat pengetahuan dasar ya, maksudnya basic sound yang buat dalang itu harusnya gimana? Harusnya untuk dalang ya. Iya, untuk dalang ya. Untuk ini dalang dulu ya, Dalang nanti dulu, kita luasin ke untuk dalang yang harus didengar itu adalah metronom atau gayet. Gayet karawitan itu cuma kendang. Lah kalau kempul gimana? Enggak. Nek aku kendang utawa Hmm. gender untuk peniti laras. Berarti kempul enggak? Enggak. Oke. Yang kudu denger iku. Terus Kayak nganu tempone maksudnya. Ben Oke. kayak krungu tempone, terus kualitas sound yang bagus itu bukan untuk kita sendiri toh. Untuk penonton juga. pasti. Terus Jadi bagaimana? Aku sering banget grebek sound system sing dirungokne ning jero penak. Tapi ning jaba aku ora krungu omongane dalang kuwi apa. nah itu Ngomong apa to kuwi? lah ada lagi yang kalau di luar enak tapi di panggung tuh nggak kedengeran apa-apa tuh. Gue tuh sering tuh ngalamin kalau ikut teman-teman yang dalang tuh. Ya itu biasa kalau gitu. Nah gitu. Apa gimana tuh? tingkat apa kepekaan seorang joki terhadap Joki itu instrumen. maksudnya apa? Joki Soundman. Joki terhadap instrumen. Jadi jokine ya kudu mudeng gamelan. Nah itu, tapi kan, itulah gunanya dalang membawa kru ya. Ya. Ini fungsinya. Fungsinya Jadi, itu. wah joki enak banget tuh sebutan joki. Jadi perbedaan antara joki yang bukan gawan dalang sama gawan dalang tuh di situ itu. Biasanya Masuk kan sih. dalang ya rata-rata sih dalang itu menyepelekan yang namanya pengeras suara atau sound system. Wes sound systemnya kono wae. Oke. Padahal itu salah besar, fatal. Tapi ada juga sih dalang-dalang yang maksudnya apa ya kalau kita bilang ya selera tinggi gitu sama sound system. Contohnya setahu saya di Jolares kayaknya. Iya. Soalnya dia selalu prima loh soundnya. Prima loh. Hebat sekali. Ada lagi. Siapa? Sanggar Bima. Wah itu. Nah, lu kan juga ini lu. Terakhir Sanggar Bima bikin live streaming wayangan itu. Ya cuma lihat ya, cuma ngewangi. Ya tapi kan lu kan ada di situ maksudnya lu lihat alatnya. Iya. Nah, ini boleh enggak sih bahas sedikit ya kalau tentang Sanggar Bima ya kan. Jadi mungkin buat teman-teman yang ini boleh nggak sama Sanggar Bimanya boleh kayak iya, dibahas. Iya juga ya. Tapi maksudnya Sanggar Bima itu kan mungkin kan teman-teman ada yang belum tahu mungkin ya. Sanggar Bima itu sanggarnya Pak Mantep gitu ya, kan. Senior kita yang terhormat Bapak Mantep Pak. Jadi nah itu soundnya itu juga selalu prima gitu. Makanya gue mikir kayaknya emang penting banget gitu. Sound buat dipelajarin ya dalang ya pengrawit. Iya, karena kita nggak pernah tahu kualitas sound di tempat sama kualitas sound yang kita mau apa misalnya ben kono dhewe ben diurusi sing duwe gawe sone ya kan? Ya. Beda kalau kita bawa sendiri kan kita tahu sejelek-jelek apapun alat kita tahu kondisinya gimana. Terus kualitasnya gimana? Saelek-eleke alat ini. Bener juga, bener. Daripada jaga ekonomi masa seapi-api tapi kan kita nggak tahu kualitasnya, nggak tahu siapa yang megang, siapa yang operasikan. Nah kalau kepepet gimana? Itu beda lagi ceritanya, Bre. Lah, enggak. Misalnya gini misalnya. Ini kan ya kita bicara ini aja lah. Apa namanya? Ya kan iki ekspektasi toh, kudune ngono. Seharusnya idealnya itu bawa sendiri. Biar tahu kualitas dan bagaimana itu kinerjanya itu bawa sendiri.
Iya harusnya. Iya, memang. Ya tapi kalau kita ini aja ya, maksudnya kan apa ya? Kalau kita bilangnya tuh panggung tuh di sini apa sih biasanya kalau Jawa Timur apa? Tarup. Nah, tarup. Kalau kita bicara masalah panggung di desa-desa tuh kalau Jawa Timur tuh setahu gue ini kita agak ini ya, maksudnya spesifik masalah agak intens. agak intens gitu kan. Wayangan kan kalau zaman dulu tuh mic tuh ada yang digantung, ada yang di sak-saket tok ya. Kayak itu ini gimana sih maksudnya? Kayak gue pernah nonton rekamannya Mbak Sulaiman. Iya. Mbak Sulaiman almarhum di YouTube gitu kan. Itu sekitar tahun segitu mungkin ya tahun 90-an gitu. Yang lu kirimin kendangannya ke gue itu loh. Oh iya. Itu kan mungkin tahun 90 2000-an. Ku iya 2000 iku. 2000-an. 2000. 2000-an. Nah, itu mic-nya masih ditancap di tebok loh. Penting Iya, loh, iya, penting ya. Ditancepin di depan layar wayang itu. Tebok. Nah, padahal di Era sekarang. Enggak tahun 2000 kayak ya itu Pak Mantep terus Pak Anom gitu kan udah digantung di sini iya, ya wis zaman saiki. Nah, tahun 90 apa 2000-an ya? Itu Pak Gembong Sudikno. Itu Pak Dinya Mas, itu tuh, Mas Agung Togok. Nah, itu udah ini. Sumetre. Oh, udah pakai clip on. Tuh, kan menguasai Ya, menguasai gitu maksudnya. Nah itu penting menurut gue gitu. Kenapa mic-nya harus di ini aja lah. Lu kan dalam Jawa Timur ya. Kita bahas Jawa Timur dan sekitarnya gitu. Kenapa harus ditebok gitu? Karena kualitas yang dulu. Ini kualitas sound system yang dulu, alat yang dulu itu tidak sebagus zaman sekarang. Iya, tahun 2000 tuh ya. Tahun 2000. Tahun 2000-an itu kualitas sound systemnya itu banyak mengandung listrik. Tahu kan? Oke. Ya, bagaimana kesetrum mic pas cocot ini. Enggak enak iya, tapi itu sering loh. Iya. Sering gitu ya. Itu alasan pertama. Alasan kedua, mungkin mereka orang-orang zaman dulu ya belum berpikir kalau ada digantung apa kayak ngene ngono lho. Urung enek pikiran ngono, belum ada pikiran kayak gitu. Nah, terus sebenarnya ini makanya gue nggak tahu, makanya gue nanya ya. Mungkin gue rasa ini berguna banget sih kalau teman-teman nanti banyak yang tahu. Kalau gue taunya mic wayangan itu ya cuman mic aja. Mic itu fungsinya ngencengin suara. Gue nggak tahu itu dia mic ada di vokal, ada di dalang, ada di kendang, ada di suling. Itu kan beda-beda. Apalagi gamelan ya. Gamelan tuh kan lengkap kan. Senarnya ada, metalopon ada, terus kalau suling apa? Aerofon. Aerofon gitu-gitu. Ada semua. Nah, itu harusnya mic-nya gimana? Sendiri-sendiri. Beda-beda. Beda-beda. Nah, gimana tuh? Itu yang perlu dipahami. Iki untuk penabuh saiki. Oke. Bukan untuk dalang loh iki. Oke. Dalang itu hanya pokoknya aku krungu gayet. Nah, aku krungu guide. Guide. Ya, aku krungu pemandu lah istilahnya. Ya wis aku butuhnya mek kuwi tok. Nah, iki sing perlu diketahui oleh panjak pengerawit. Oke, sip. Mic iki ono berbagai jenis. Salah penempatan mic. Salah jenis mic. Wis beda kualitas sound-nya. Fatal iku. Contoh. Oke, gini dulu. Maksudnya ini harusnya lu jelasinnya gini dulu, Bos. Kalau metalopon tuh mic-nya mic apa? Terus gitu. Vokal mic-nya mic apa gitu maksudnya. Ono akeh jenis jadi itu. Nek mic vokal iku wis dhewe ngono ae. Iki nggo awam wae lah. Oke. Kon pengen belajar lebih dalam ojo di post sini. Soalnya aku buka les-lesan buka les-lesan. Oke. Nah, ini buat yang mau ngeles masalah sistem pengrawit muasai loh. Anda kalau tahu track record teman saya heran. Saya aja temennya heran. Ya ada berbagai jenis mic. Oke. Ya untuk di lah. Di di kebiahuyang ngono ya. Oke. Mic go metalofon dhewe. Nah, ini boleh ya? Boleh. Ngerebut kopinya biar masuk ke mic. Oh iya, ini mic-nya juga menguasai deh. Nguasai. Oke, lanjut, Kapten. Enak ya masuk konten gue enak ya? Enggak ada tekanan gitu. Los gitu. Enak. Ini disambi Mas. Oh iya, nguasai ini enak nih. Kayaknya bojoku. Dari sekian banyak mic jenis mic. Aku
harus tahu itu kualitas mic itu koyo ngopo. Iki contoh-contoh. Mic 57. Mic 57. Jenis mic 57. Iku kudu dienggo high pass. High pass itu? High pass iki koyo tak ngono, siter ngono kuwi. Tak kempiang maksudnya. Tak. Pokoke uni-uni sing triple ngono lah. Oke. Menangkape ku luweh. Jane gak nganggo mic iku ya gak apa-apa. Cuma menangkape ku luweh inten nek gawe mic iku ngono lho. Lebih maksimal. Lebih maksimal. Heeh, mic kuwi. 57. Nek 58 yo kena go bem menangkap low pass. Low pass itu bass. Bass. Ya bem dan lain sebagainya sing butuh frekuensi low lebih inten. Gitu. Kalau metalopon? Metalopon kayak ono mic 57 kok, 57 lah wis. Menguasai iku. Lah, tapi kan kalau metalopon kalau kendang itu kan dalam satu kempiang itu ya gimana ya? Ya gue sebenarnya bukan basic musik sih, tapi maksudnya kan nadanya itu lebih mudah ditebak gitu. Tapi kan kalau metalopon kan melodi. Nah, itu gimana? Jadi ada nada besar, ada nada kecil. Gitu. Itulah gunanya mixer. Oke. Dia mengatur frekuensi yang sudah ditangkap oleh mic. Mixer itu carane filtere lah. Filtere. Oh, iki kurang bass. Nah, tambah bass. Oh, iki kurang middle, tambah middle. Ikulah gunanya mixer. Tadi di samping kita punya mic, kita harus punya mixer. Gitu. Gitu Terus ngene iki anak sing delok ora? Itu kemarin saya bahas sama Mas Aji Mas. Itu belum konten. Gue nanya, "Bang, lu terkenal enggak?" Iya, gua lihat. Lu nonton ya? Gua enggak terkenal. Terkenal buruknya. Terus gue bilang, "Bang, gue terkenal enggak?" Enggak, ini terkenal buruknya. Gue tanya sama dia, ngapain ada dua orang gak terkenal bikin konten terus dimasukin di YouTube? Siapa yang nonton ya? Ya gue nonton ngakak tuh. Ya tapi gimana ya bos? Ini kalau gue sih pengennya tuh konten ini jadi masa depan tradisi kita. Maksudnya tuh gue pengennya konten-konten ngobrol-ngobrol kayak gini tuh di YouTube banyak gitu. Tapi bahasannya tuh tetap tradisi, tapi kemasannya modern gitu. Masuk ya? Masuk gitu. Berarti kalau kayak gini udah bisa dibilang podcast belum sih? Enggak, serius. Mohon maaf para warganet, netizen yang terhormat ya. Sampai hari ini saya belum tahu podcast itu apa. Kok wani-wani nih nggak podcast gue? Karena saya nggak tahu. Jadi watak orang nggak tahu tuh nekat gitu. Saya nggak tahu podcast itu apa gitu. Terus saya ya kayak apa ya? Podcast itu apa ya? Ya udahlah gitu. Ya itu. Kenapa itu? Apa itu podcast? Saya nggak tahu. Ini ngomong-ngomong tentang wayang ya, Bri. Oke. Aku itu punya cita-cita. Kanggo pertunjukan wayang. Duduk kanggo wayange. Kanggo pertunjukan wayang. Oke. Seringkali ono sing jenenge pemain sambat karo soundman. Nah, ini penting nih. Penting iki. Ini penting Nah, misal makanya tak bahas. contoh ini mungkin penonton kita kan gak semua pelaku ya. Tapi kayaknya banyak pelakunya sih. Soalnya yang nonton dikit ya kan. Sambat karo soundman. Oh, soundman iki goblok misalnya dan lain-lain lah. Ini mic ya. Ini mic di gini. Wah, gak nyala nih. Gitu. Lucu banget itu. Kayak ada temen saya ya kan. Mic-nya dicetuk-cetuk gitu. Padahal nyala sih. Tapi dia kok gak bunyi gitu. Dicelupin ke teh. Sumpah itu jahat banget. Tapi kayak gitu memang. Iya gak? Lu pernah gak lu sampai? Iya emang. Lu dulu sebelum kenal sound-soundan pasti kayak gitu lu. Loh, aku masih kenal karo sound tetep aku ngono. Nah, karena soalnya ini gak entos. Nah, oke. Nah, ini sing dibahas iki gitu. Oke. Sambat karo soundman. Ngale pengendang. Nah, sambat itu ini ya, mengeluh. Iki kendangnya kurang banter iki. Oke. Karo marah dan ya. Aku dari soundman nih. Oke, tak banter nih. Tek kayak ini tak buka seret feedback. Nah, terjadi feedback. Telang dan lain sebagainya.
Feedback. Kuwi risih lho, Cuk, sing nang soundman iki risih. Tapi nek dicilikne kendangnya ora marem. Sing kendang ora marem. Nah, itu. Makanya aku duwe cita-cita ngene. Ya apa nek ora usah nganggo sound. Sound control lho maksudnya. Oke. Ora usah nganggo sound control, headsetan kabeh. Mantap. Gak ono sing jeneng feedback. Masa banter-banter mulak nang kuping-kupingmu dhewe ya. Iya bener. Iya. Mantap itu. Terus aku pengen gawe earphone amplifier sing 40 channel. Oke. 40 channel Untuk kebutuhan panggung pertunjukan wayang. Gak usah nganggo sound control. Tapi pertanyaannya, pengrawite itu gelem ora headsetan. Nah, itu. Ini untuk memancing ya ta? Ini untuk memancing apa namanya itu? Tanggapan. Iya. Lah kayak gini iki lho. Awak dhewe kan Oke. headsetan. Ben apa? Suaramu krungu nang aku, suaraku krungu nang kene. Kerekod nang kene. Ngono kan? Iya. Padha iki misale kendang jarake wadoh ya. Kendangnya kuplik. Sing nyaron krungu kok. Nek wadoh lho jarake ya. Misale ngono. Nah ini nih. Gue juga pernah mikir kayak gitu. Jadi kan gini. Kalau dulu, ini kan kita bilang wayang kan, setahu saya itu wayang itu ada di dunia ini. Rokokan ora apa-apa lho. Iya, bebas aja. AC-nya mati. Emang ada AC-nya? Gak ada. Hai netizen, ini ceritanya sebenarnya ruang tamu. Tapi kita disulap sama si Hono menjadi seperti ini. Enggak, kemarin kan ya ono rekotan dadi nang kene. Lah sing kain iki kan ben gak ketok mburine iki apa. Oh, ini green screen. Heeh. Lu kalau ngerekam di sini juga ya? Heeh, kan iki kebetulan akeh-akeh ngono sing ngerekam. Oke. Korene akeh ngono. Dadi nang studio kan gak cukup. Ro dhewe kan studioku koyo apa? Kecil lah, gak enak. Ya wis aku pindah nang kene. Sing rekam nang kene, rekaman nang kene. Gamelan? Enggak, vokal. Oh, vokal. Nek gamelan aku enggak mungkin kayak gamelan. Oh. Aku udah sampel gamelan, Cuk. Lah iki. Nah, ini. Tapi nanti dulu nih. Wah, ini kita soalnya kita biasanya ngobrol gini sih lompat-lompat. Ini bahas wayang, Cuk, duduk bahas recording. Tapi enggak masalah. Enggak masalah. Lo maksudnya ini gimana ya? Loh, dulu kalau kita ngomong wayang, rekaman wayang. Gue gak tahu ya kalau Jawa Timur gimana ya. Tapi kalau misalnya kita ngobrol masalah dalang rekaman audio, paling terkenal ya Banarto lah. Kita nggak bisa lepas dari ini loh. Dari apa? Radio. Dari radio terus sama dari ini label rekaman. Iya. Lokananta, Dahlia Record, ada Singo. Jangan sebut merek. Oh jangan deh. Nggak boleh ya. Kayak itu kenapa sih? Ya pokoknya jangan. Kita nggak di endorse dia. Oh iya, tolong endorse kami ya. Nanti akan kami promosikan. Tapi viewers kami cuma 50 biji sekali upload itu video gitu kan. Mau nggak? Termasuk itu pizzanya Mas Bagus lah, tolong gitu. Nah ini kan. Ini gue berarti rekaman ini nguntungin elu dong nih promosi. Oh iya. Studio. Harus dong. Ada timbal baliknya. Ada timbal, oke lah. Pamrih juga Anda. Udah kenal saya lama sekali loh Anda. Ini tes sudah setengah jam loh. Udah setengah jam ya? Wah nggak kerasa sih. Ya, nggak apa-apa lah, ini mau ngobrol 2 jam juga bodo amat. Iya wes ketok-ketok dewe. Maksudnya biar apa namanya tuh? Biar pas ngesetnya gitu kebayar. Ini nyambung yang tadi ya. Wah ini. Iku cita-citaku mau. Nah ini. Lama banget ini tadi ini ya ketokannya, potongannya. Jadi wayang itu kan setahu saya kalau tradisi itu ya itu ada tatanan dalam tanda kutipnya baku lah. Baku. Misalnya kayak di belakang dalang itu gender, di belakang gender ada kendang. Kalau dulu kan katanya kalau di desa-desa itu kan sinden ada di belakang gender. Nah itu kan sebenarnya fungsi tau. Ben krungu. Nah itu dia. Tapi kalau misalnya tadi gue dengar sama lu gue ngobrol sama lu tentang masalah sound system itu tadi, terus apa lu bilang bahasanya apa? Monitor, terus bisa pakai headset apa dan sebagainya. Berarti tatanan itu sebenarnya nggak perlu lagi. Secara fungsi ya. Kalau secara estetika ya tetap masih memang kayak gitu kan indah gitu. Tapi maksudnya ya berarti secara fungsi ya
Enggak usah. Masih yo kon nyaron ning rektorat ngono pokoke kabel headset nutut ya gak apa-apa sih. Aku ngendang nang kene kan ya wis monitor. Nah, itu dia. Enggak usah sound control. Itu dia, berarti sebenarnya tatanan gamelan yang sedemikian itu bisa dirubah ya. Udah ada belum sih? Tapi ini pertanyaan loh. Okay, masih tanda-tanya besar. Pengerawitnya gelem ora headsetan. Wah, itu dia tuh. Ono sing jenenge kikrek. Headsetan iki kan enak. Kikrek itu apa ya? Ini harus dijelaskan nih. Kalau nih, kikrek itu semacam paling risih. Apa? Kikrek itu apa ya? Kalau orang Jawa ya? Apa ya? Apa ya kikrek? Ya mungkin ya teliti, idealis gitu tuh kikrek gitu. Headsetan ngono to. Wah risih blangkonan headsetan gitu. Carian apa meneh kabel sing ruwet ngene iki kan enggak fleksibel gitu lah. Tapi kan fungsinya kan memadai. Enggak, tapi gue ngebayangin tuh enak banget sih. Oh enak banget. Gue ngebayangin apa? Lu bayangan kapan sih? Nggak pernah mayang juga. Ini makanya saya bikin konten kayak gini tuh karena nggak pernah mayang. Jadi longgar terus gitu, longgar. Pandemi ini kegiatanmu cuma gini. Iya gini doang. Videomu cuma 3. Ya ini ntar nambah 4 nih. Yang ini nih. Yang ini nambah ke-4 nih. Video saya ke-4. Ini diguyang edisi 3 ya kan. Tapi udah banyak sih teman-teman yang bikin kayak gini gitu kan. Apaan? Banyak maksudnya. Ya memang sebenarnya yang gue harapkan kalau bisa besok tuh lebih banyak konten kayak gini, nggak harus gue gitu. Iya. Banyak orang. Saya kayak sekarang ada beberapa teman-teman yang udah bikin ini live IG tapi bahasa ini. Nah itu kan kemasannya tuh modern sebenarnya. Kemasannya tuh masa kini banget. Tapi kontennya isinya tradisi. Nah gue tuh pengennya kayak gitu. Iya. Gitu. Tapi gue tetap ngobrol kan ya karena gue lahir di Jakarta sih. Jadi maksudnya ngobrol tetap Jakarta gitu. Tapi kontennya tuh Jawa tradisi sebenarnya kontennya. Aku gitu. kalau mungkin aku ngomong bahasa Jawa gak pakai fasih ya. Enggak sebegitu fasih. Tapi enak ngomong Jawa aja. Jadi aku bisa membabarkan apa yang dalam kene gitu. Enggak masalah. Nanti saya translatein pelan-pelan. Iya. Kemarin bawah ada subtitle bahasa Indonesia. Wah, itu dia kemarin. Wah, ini kalau saya ngobrolnya sama dia kebanyakan gini-gininya, tapi ya udahlah, emang diguyang itu natural, men. Iya. Diguyang itu tanpa skrip, tanpa dibuat-buat. Jadi kita ngomong apa yang keluar aja gitu. Tanggung ya udah lompat-lompatnya kita ngobrol apa yang keluar aja gitu. Diguyang tuh kayak gitu konsepnya, natural. Enggak apa-apa. Nah, kemarin ada yang usul sama gue bikinin subtitle. Tapi lu bayangin enggak kalau subtitle dibikin sendiri? Gue ngeditnya pakai HP lu, Pak. Iya, makanya device-mu kudu sing apik tuh. Ya makanya kalau kudu sing mumpuni. Ya enggak, maksudnya kan gue kan bikin diguyang ini kan sendiri. Bang, kamu harus punya kru. Tolong yang mau jadi kru saya. Nanti kita bagi. Kalau ini jadi duit, nanti kita bagi hasil. Lah aku sing cilik-cilikan ngene duwe kru kok. Tapi lu setiap kerja dapat duit. Iya. Ya kan kalau YouTube kan gue baru merintis kan gitu asalnya. Tolong dong YouTube. Makanya ini saya butuh endorse. Oh ya, aku mau belum jawab pertanyaanmu. Kowe gak tahu rekaman gamelan? Iya tak? Iya, hampir enggak pernah. Hampir enggak pernah. Soalnya gini. Aku rekaman gamelan itu butuh ruang. Oke. Iki opsiku dhewe. Oke. Aku butuh ruang, ya paling neng kampus. Nek enek kegiatan dijaluk itu lho. Garepno iki wis aku bono kampus. Aku mesti ngono. Aku minta tolong penanggapnya yang punya gawe. Ya, kongkon ngeboni kampus. Ini jelasin dulu kayaknya. Makanya ini menariknya itu belajar mungkin buat teman-teman yang bukan dari Jawa ya. Jadi menariknya belajar tradisi itu gitu. Jadi dari semua tempat itu punya istilah-istilah sendiri. Nah, penanggap atau yang duwe gawe itu yang dimaksud Ciono adalah klien. Oke, klien. Itu bahasa yang tepat. Tepat ya, klien. Pelanggan gitu. Terus. Klien tak kokon ngebon ki ruang. Aduh. Ya tolonglah. Misalnya lu ngoling gua, tolong rekodin gamelan ini dong. Gua punya garapan, oke. Oke. Lu punya gamelan enggak di rumah? Gua jawab enggak. Lah terus buat nih lo kampus. Kayak gitu mesti. Itu tanggung jawab si klien. Soalnya gua enggak punya device gamelan, enggak punya fitur gamelan, alat, enggak punya alat gamelan. Enggak punya gear. Oke. Ya wes, kalau
dia masih memaksa, ya apa aku kudu gimana caranya. Aku harus rekod di rumahmu. Ya wes, aku pakai namanya MIDI. Nah, ini dia. Saya suka. Oke. What is MIDI? MIDI adalah fitur di mana kita bisa memasukkan semua jenis suara ke dalam device, dalam hardware PC. Khususnya PC. Ya wis. Aku duwe sampel, aku punya sampel gamelan. Jangkep iki nang kene wis jangkep. Tembung saron dan lain sebagainya. Tapi kualitas bunyinya tidak seperti yang asli. Tetap ada perbedaan. Ada perbedaan. Carane wong Mekak iki mesti enek. Oke. Lah iku nih yang tak cari. Terutama saron Jawa Timur ya. Itu kan gini. Uniknya Jawa Timur itu pekaan saronnya yang biasanya kalau biasanya di Surakarta itu sebisa mungkin dikurangi. Ya kan? Semakin halus semakin baik gitu kan. Iya. Pekaan saron Surakarta loh, setahu saya paling enggak. Tapi kalau Jawa Timur itu malah itu jadi hal menarik gitu. Suara pekaan saron terus dari si metalnya itu kena ke paku. Iya. Itu tuh menarik gitu. Iya, nah itu nguasai. Itu yang perlu diketahui. Cara mekak itu ya beda. Jawa Timur berbeda. Jawa Timur. Nek Solo, Surakarta, teng pakai dipekak. Oke. Tapi nek saron Jawa Timuran, teng. Dadi ngene tung. Butuhe apa? Kebutuhannya untuk si saron 2. Biar rapet. Jadi unine saron 1 saron 2 sama pekaannya kayak gitu. Sama. Wah, itu capek banget. Itu capek banget. Iya. Makanya aku kalau nyaron di Surakarta, itu paling benci gamelan blimbingan. Wah, ini mekake wangel. Wah. Kan aku kulino ning ngono. Tapi aku saiki wis kulino ngene. Oh. Iku. Emang kalau gamelan blimbing, emang di Jawa Timur enggak ada gamelan blimbingan? Ya ada, cuma enggak apa ya? Pengrajin Jawa Timuran itu ya rata-rata enggak seneng gamelan blimbingan. Oh ya? Meskipun suaranya kualitas soundnya itu bagus blimbingan ya, tapi enggak seneng. Tapi ini bukan berarti si saron blimbingan ini jelek ya? Iya. Bukan berarti ya? Iya. Tapi masalah apa ya? Selera personal aja, selera personal. Oke sih, menarik sih. Nah, balik lagi ke MIDI itu tadi. Nah, kita nih suka gini dong. Iya, kalau ngobrol tuh rene. lompat-lompat gitu, tapi ya udahlah. Sekali lagi memang diguyang itu natural. Yang dijual tuh natural. Ya nanti potong-potong dikit, tapi maksudnya semua gitu. Kita ngobrol tanpa skenario kan. Iya. Enggak ada kertas di sini, enggak ada di situ juga enggak ada. Oke, MIDI. Aku belum menemukan kualitas sound MIDI sing iso menyamai bunyi aslinya. Aku nek alat-alat musik modern sing saiki aku iso menyamai bunyi asline. Kayak violin. Iku wis ketemu carane podo kualitas bunyine karo digesek tenan. Berarti suara seret-seretnya senar sama wis ketemu iku aku. Iku rahasia. Rahasia. Siap, gak masalah. Sing aneh iku gamelan. Kenapa? Kowe ngerti nek gamelan ditutuk. Ditabuh buanter celoweng. Nah, kuwi enek bunyi sing gak diinginkan. Yes. Carane ki apa ya? Harmonine gamelan iku ning kono. Tapi nek direkam iku gak mlebu. Wah. Nah, aneh kan? Iya. Aneh. Ini saya harus membuktikan. Ngene. Iki nang son jowo ae. Son pewayangan. Kuwi nutuk saron buanter celoweng ning kono tetep sing muni ku celengir tok. Tapi ono nging iku gak muni. Iku sing tak goleki. Oke. Padahal estetikane gamelan nek nonton live iku cereng. Nah, itu kan terjadi antara pukulan dari tabuh ke si metal itu tadi. Nah, contoh kayak gamelan sekaten. Iya, lah iku nek teko ado kan sone wis gak ngono unine. Iya sih. Tapi nek dicedhaki, kok iso ngene ya. Oh iya. Direkam beda maneh tadi ini. Oh. Iku sing tak goleki. Tapi nek musik alat musik sing saiki iku iso digoleki. Soale iku ilmu pasti to. Senare iku ning kene. Gesekane frekuensi ning kene. Gamelan ya apa? Oke. Soale sing gawe gamelan iku gak
gak memikirkan frekuensi ini kudu sak piro. Tapi dari hal yang tidak terpikir itu malah membuat kui Estetikane nang kono. istimewanya di situ. Istimewanya nang kono. Jadi memang gamelan itu susah ditiru secara digital. Lah, makanya aku midiku iku ya unine gamelan, tapi gak koyo asline. Mudeng. Padahal rekamannya dari gamelan asli. Padahal sampelnya gamelan asli. Wah, ini nih menarik nih. Nah, makanya nek terpaksa wonge apa klienku gak gelem ngebon ruang apa gak duwe gamelan dhewe, aku terpaksa gawe MIDI. Kalau boleh pilih MIDI apa gamelan live? Gamelan live. Karena itu tadi ada hal-hal yang nggak bisa diambil. Tolong para mahasiswa teliti ini, tolong. Tapi nek rekaman aku iso apa jenenge? Nek misale gamelan direkam ngono ya, aku iso milai endi to frekuensi sing munine nging yo. Nah, tapi kan kayak kan lu punya ini ya. Ya usaha apa ya? Usaha recording lah gitu ya. Kita bilangnya usaha ya. Boleh nggak dibilang usaha? Emang usaha sih ya? Enggak sih. Gimana? Aku enggak berusaha untuk mendapatkan finansial dari ini. Tapi Iseng. tapi ada duitnya. Iya, kan itu secara ya gimana ya? Berarti itu otomatis ya? Otomatis. Duit itu datang otomatis ya? Tapi aku enggak pernah berkeinginan iku saya. Asline pada inginku iku mek apa sih? Aku iso ngerekam gamelan, ngerekam karyaku, dinikmati banyak orang. Ngono tok. Pertama kali. Berarti untuk kepentingan karyamu sendiri. Heeh. Wah, penting. Wujudnya sampai saiki karyaku ora tau tak rekam nganggo alatku. Malahan. Lah terus? Lah aku nggak MIDI kok. Semua. Iya. Karya-karyamu mbok MIDI semua. Iya, soalnya aku gak duwe gamelan nang kene. Nang omah. Nek nang omah kan aku iso eksplorasi lebih banyak mungkin. Ya kan kita sama-sama merantau, so. Oh iya, masuk. Saya juga di sini. Tapi saya di rumah juga nggak punya gamelan. Gitu. Ya itu solusinya MIDI, Bang. Masuk akal sih. Iya, tapi kan kualitasnya gak koyo asli. Tetap aku seneng asli. Oke. Nah, ini menarik sih. Terus itu pertama, kualitas sound pertama. Kedua, teknik nabuh. Ini Jawa Timur ya? Oh enggak, itu untuk semua sound gamelan. Oh, ini buat sound. Wong nabuh itu gak mungkin langsung bareng creng. Mesti ono selisih widik. Ora ketang. Nah, ngene lho. Nah, nek di slow motion gini. Lah, mbok iki dhisik. Ngene. Itu dari satu player ke player lain. Oke. Tapi nek MIDI kan gak iso. MIDI kan mesin, mesti pas. Nah, mungkin iku sing garai cerenge gamelan iku tadi. Treng deh. Mungkin iku loh. Nah, tapi kan kalau itu dimanipulasi digital bisa. Bisa sih. Kenapa nggak dicoba? Tapi gimana ya? Orang sing nabuh gamelan asli, karo sing nabuh MIDI, iku tetep beda kok. Oke. Mbo, aku seneng wong asli sing nabuh timbang MIDI. Tetep ya? Tetep. Iya, tapi kan gimana ya? Gini. Lu pernah gak sih ngobrol sama ya lu kan bukan satu-satunya yang maksudnya yang pakai gamelan MIDI terus kemudian apa namanya ya salah satu orang yang bisa lah di gamelan recording gitu. Iya. Nah, kalau orang lain gimana? Ada salah satu temanku itu ya kayak aku. Tapi dia lebih canggih lah. Oke. Lebih menguasai. Enak dia sekali. sampelnya bagus ya. Dia udah nemu caranya. Kebanyakan gini, kebanyakan orang recording itu tidak mau membocorkan formulanya. Rahasia dapur. Kepada sesama player. Oke. Nek misalnya dalang kan sharing lakon. Iya. Ngene. Akunku wingi ngene. Tapi ku beda nek wong recording. Ya realita ini ya. Realita. Paling enggak sih yang kamu alamin gitu. Oke. Lah iku dhek wis nemokne formula. Cerenge wis nemu. Sing tak arepne iki wis ketemu. Cerenge ketemu. Terus kualitas sound-e ya padha karo sing dirungokno kuping biasa ngene. Oke. Dhek wis nemu. Tapi mbuh kena apa? Begitu dhek bikin musik MIDI full wilujeng. Aku gak seneng. Padahal iku sound-e gamelan. Tapi rasanya 1:1. 1:100 kok. Iku duduk gamelan iki.
ya apa ya? Oh, iya. Ensemble iku beda ngono karo nabuh bersama-sama karo sing jenenge MIDI yang dikerjakan satu orang saja. Oke. Tetap beda. Soalnya MIDI ku hanya satu rasa, ya sing membuat iku. Oh iya. Tapi nek ensemble iku berbagai rasa loh. Nah, ini menarik. Ini hubungannya udah rasa sih. Gimana ya kalau caranya Iya. menjelaskan ini ke viewer? Gimana ya? Karena Gak tahu. ya itu karena kadang-kadang memang ada rasa-rasa yang jelaskan tuh susah. Jadi kayak sebelum gua nabuh gamelan sama setelah gua mencoba untuk nabuh gamelan tuh ya itu ada rasa-rasa yang emang nggak bisa dirasain kalau misalnya ya lu pemain gamelan, gue bukan, terus lu bilang nih, wah main gamelan tuh rasanya gini terus suara tuh gini gue nggak akan paham karena gue nggak nyemplung di situ gitu. Iya. Nah itu tuh saya paham sebenarnya maksud anda tapi saya nggak bisa jelasinnya. Aku ya gak iso. So. Nah itu dia. Syukurlah ada paham. Iya. Ini maksudnya kayak antara player rebab bisa satu rasa sama player kendang, bisa satu rasa sama player gender gitu. Itu dia ya. Padahal ada dua kepala tapi bisa satu rasa. Itu dia anehnya gamelan ya. Tapi nek MIDI iku satu kepala. Tapi rasanya kena opo gak iso kaya ngono. Kena opo gak iso kaya ensemble asline. Yes. Oh iya. Masuk ora. Itulah yang namanya seni kolektif ya. Memang musik itu bukan naik gamelan ya. Maksudnya musik itu memang seni kolektif gitu. Oke. Menarik. Nah, terus kalau Jawa Timur gimana? Masalah kayak gitu-gitu. Tentang harmoninya karena kerawitan dan wayang Jawa Timur itu gue merasakan pada awalnya emang ini bos. Karena gue kan basicnya Surakarta ya. Iya. Itu banyak harmoni yang beda, terutama di Saron. Misalnya kayak melodi di Saron, terus perkusi juga di Kendang juga beda. Terus ya gitulah. Itu lu pernah gak sih mencoba mengulik kenapa Jawa Timur itu seperti itu gitu, model-modelannya, wayangannya, atau kerawitannya? Kita punya spirit yang beda. Oke. Antara Surakarta dan Jatimuran ya. Oke. Spiritnya sudah beda, Bri. Apa Jatimuran itu dibuat untuk rakyat, dari rakyat. Dari rakyat untuk rakyat. Okay. Tapi kalau di Surakarta kan udah diwengku, udah dimodifikasi. Iya dah. Iya, oke. Ya secara tidak langsung itu modifikasi. Yes. Ya. Modifikasi oleh keraton dan lain sebagainya dah. Oh. Jadi kan ku wis seni wis baku. Ya. Wis ora iso. Ada konvensinya lah. Aku bingung jelasno itu. Pokoknya ngono iku. Ada apa? Ada aturannya, ada pakemnya. Wis. Pokoknya wis terkonsep lah. Tapi nek Jawa Timuran iku setiap sanggar. Apa setiap penabuh itu punya gaya masing-masing sampai hari ini. Ini pengrawit ini ya, maksudnya anggap aja ada dua model pengrawit. Dan ini bukan maksudnya membeda-bedakan ya, tapi maksudnya buat ini aja, buat belajar gitu. Pengrawit, kita bilang pengrawit alam ya, maksudnya pengrawit yang belajar secara otodidak dan pengrawit yang belajarnya di sekolahan gitu. Ya benar nggak? Nah itu gimana? Kalau yang belajar di sekolahan apa terpengaruh nggak sih sama si konvensi ini tadi, yang pakem-pakem ini? Harus terpengaruh. Oke, gimana? Kalau awak dhewe. Enggak apa-apa. Nek awak dhewe gak duwe dasar. Bagaimana awak dhewe iso ngerti sing gak dasar iku koyo ngopo? Lah sekarang kalau yang otodidak gimana? Sing otodidak kan wis duwe dasar. Oh, oke. Dasarnya dari pengalaman. Dasarnya dari pengalaman. Oke. Bersyukurlah kita yang sekolah dikasih dasar yang jelas. Ngono. Oke. Jadi nek otodidak kan dasarnya belum jelas. Tapi dia punya dasar sendiri maksudnya. Tapi dia punya dasar di iki. Aku kudu luwih teko iki. Kan dia duwe pancatan sih. Ya, sip. Nah, itu dia. Gitu. Nah, iki balik nang Jawa Timuran ya. Ning Jawa Timuran iku setiap sanggar. Oke. Iku punya challenge dewe-dewe. Challenge apa? Mereka berlomba-lomba. Oke. Iki lho garapanku apik. Yes. Iki lho pengendangku sangar, iki lho penyaronku sangar. Yeah. Sangar-sangaran ngono to. Gitu. Lah iku sing menambah kreativitas di Jawa Timur. Tadi gak iso dijelasno, Cuk. Pakeme kaya apa, nganune kaya apa gak iso dijelasno.
Oke. Kudune. Tapi kan makin kesini dengan adanya isi Surakarta terus gue pernah denger juga SMKI Surabaya itu kan punya Pak Bambang SP ya. Iya, iya. Pak Bambang SP yang Empune karawitan lah. Coro-corone. Itu juga mencoba untuk merumuskan itu. Nah, untuk ya tujuannya bukan kan itu tadi kelebihan ya. Iya. Karena yang tadi lu bilang tadi pada awalnya mungkin Jawa Timuran itu tidak berpakem itu kan kemudian menjadi sangat kaya gitu. Nah, tapi Pak Bambang sendiri ini mencoba merumuskan untuk apa? Untuk mudah dipelajari. Untuk mudah dipelajari. Ya itu doang. Edukasi ya berarti. Edukasi. Tanpa menghilangkan kekayaan itu tadi. Ya, iya. Nah, itu penting itu, teman-teman. Iya. Nah, terus makanya ono gaya sing gaya Malangan, Porongan anu. Soalnya dhek iku berlomba-lomba wis to. Kreativitasnya iku gak iso, kreativitas manusia iku gak iso dibendung misan. Wis sancane ngono tuh. Itu indah banget sih. Indah banget ya. Tapi ayo kita wae wis gak usah balik jangan. Wah, ini saya ketawa di mic kenceng banget ternyata. Ya maklum lah, enggak pernah pakai gini Nora. Ya iya tuh kuwo, Cok. Nah, itu tapi yang gue lihat itu sekarang antara Surakarta dan Jawa Timur itu walaupun lu bilang tadi spiritnya beda ya. Tapi pada akhirnya ini bos saling melengkapi loh. Iya. Bener. Nah asiknya sekarang tadi kita udah bahas di awal ya bahwa dalang-dalang Surakarta tuh banyak yang pakai remo misalnya. Yoi. Tari remo, oke. Jawa Timur kan juga ada beberapa hal yang sekarang ya paling enggak yang gue lihat itu sekarang tuh banyak yang mengadaptasi dari Surakarta. Nah ini menarik yang lu padahal nah itu tadi yang satu ini diperkuat oleh keraton, yang pertama yang Jawa Timur itu di kerakyatan tapi ternyata spiritnya saling membangun gitu. Saling membangun. Kudune ngono, kebudayaan itu harus begitu. Iya. Toh juga kan kita sekarang udah satu bendera kan. Indonesia Raya kan kita sekarang. Iya. Menarik loh, ini menarik loh, topik menarik gitu. Wasya ya itu untuk teman-teman yang mau belajar tentang mungkin nanti viewer kita ada dalang Jawa Timuran yang nonton ini atau malah dalang Surakarta kan. Iya. Ya ternyata seperti itu. Iya, semua orang Jawa Timuran mungkin sudah tahu kalau spiritnya itu mungkin berbeda. Iya. Mungkin sudah paham kalau spirit Surakarta atau gaya lain dengan Jawa Timur itu spiritnya berbeda. Nah mungkin ya ada teman-teman yang bergaya wayangannya Surakarta atau penonton setia wayangan Surakarta dan apa ya? Karena gini Pak. Nonton wayang itu kan kebiasaan. Iya. Ya bener nggak? Ya. Kadang-kadang kalau yang seneng nonton Surakarta, dia nonton gaya lain agak kikre. Kikre Kikre itu susah di Indonesiain tapi ya maksudnya kadang-kadang ada hal-hal yang mengganjal gitu. Iya. Wayangan kok kayak gini gitu. Opo. Aku wayangan HWD. Oke, gue ikut. HWD Hari Wayang Dunia. Oke. Gue yang maju tuh. Nah. Itu dengan corondi. Padahal itu udang asli. Jawa Timuran. Oh. Tanpa modifikasi loh. Tapi gue baru lihat loh. Lah. Kak kuasai kan iku. Nah, ya tapi kan ngarepe Jawa Timuran, Bri. Depannya Jawa Timuran. Iya sih. Ya wis. Miring gitu ya? Nancane miring. Iya, tapi kan tinggi banget tuh yang pas lu pakai di AWD tuh. Itu namanya opo rek? Lupa gua. Nah, tapi ini kebenarannya harus dicari lagi ya. Saya nggak bilang ini ilmu pasti atau gimana, enggak. Katanya. Nah, ini coba deh bantuin tanya apa barangkali nanti ada yang nonton ini dari komen aja. Dari Jawa Timur, komen coba ya. Katanya Blangkon atau The Star Jawa Timuran itu ada pengaruhnya dari Mangkunegaran. Oh gitu. Iya, bentuknya mirip Pak. Oh gitu. Iya, bentuknya mirip. Kan kalau yang di Jawa Timur tuh belakangnya nggak ada mondolannya kan? Nggak ada. Nah, Mangkunegaran juga ada yang nggak ada mondolannya. Oh gitu. Serius, itu setahu saya kalau sepenglihatan saya yang pernah pakai itu karena saya juga nggak tahu terlalu banyak tentang Pura Mangkunegaran, tapi senior saya tuh Pak Bambang Suwarno tuh pernah pakai.
Itu memang gak ada munduran. Mirip Jawa Timur asli mirip. Iya. Mirip apa ya? Mirip sing tak nggo HWD udah. Beda. Oh, beda. Mirip yang inilah Jawa Timur Kaprasa inilah. Kayak ini senior kita Pak Wardono itu. Oh iya. Blangkone kan gak ada mundurannya kan? Oh, itu Blangkon Dalang itu namanya. Itu mirip. Itu yang saya maksud. Blangkon Dalang. Itu yang lan saya sing tak nggo maksud. iku Blangkon opo ngono lho. Itu tuh ono berbagai jenis blangkon ning Jawa Timur. Nah, ini. Ya, itu. Ini. Tapi aku urung mudeng sampe teko kono. Lah sing tak nggo iku aku adaptasine teko dalang-dalang ruwatan. Nah, biasanya nganggo ngono. Nek Contoh. Kayak nang punden, kayak di punden apa bahasa Indonesiane punden iki? Apa ya? Ya kayak Ya sebuah tempat yang di ya. tempat persembahan ngono kan untuk sembayang gitu. Heeh, iku ono wayangan. Ikete ya ngono kuwi. Sing paling mangkel aku enek penonton. Ya kuwi arek blangkone kaya pot matamu ya. Pot tanaman itu. Iya. Gawat. Tapi serius ya, mungkin nanti inilah kalau lu pas main atau Ya, nanti gue juga coba cari tahu deh, kalau barangkali ada yang lebih tahu tolong tulis di kolom komentar. Ya, gue ya enggak pate. Nggak Enggak sebegitu, enggak begitu paham blangkon sih. Tapi mirip. Coba deh nanti kapan-kapan kita bandingin ya. Yoi. Ini deh. Itu aja. Buat gimana masih mau ngobrol lagi? Enggak mau rekaman. Lagu-lagu apa gitu kan? Ya nanti itu di luar ini. Oh iya. Di luar ini. Apa lu mau ini? Mau mamerin karya lu ntar biar ditempelin? Oh enggak usah. Oh ya enggak usah. Itu kan buat ya, ngapain gak ada duit? Oh, ya, gak ada duitnya juga. Ada loh temanku. Lu kenapa nggak bikin YouTube gitu kan? Aku duwe ngene, Bri. Punya rasa ngene. Aku nek duwe YouTube, gue sing nonton akeh. Karyaku iki wis gak ori meneh. Dadi akeh sing niru model-model kaya ngono kuwi. Iku alasanku kena apa aku gak ya istilahnya low profile lah. Oke. Padahal bukan low profile. Padahal ini adalah teknik untuk menutup jalan, ya kan? Iya. Biar orang gimana caranya harus lewat jalan itu. Iya. Dia akan cari cara gitu. Gimana cara pintar sekali Anda. Iya. Itu kayak kita ke Tawangmangu tapi dibukain jalur alternatif, iya. ya kan? Lewat paket. Tapi suruh bayar gitu modelnya. Iya. Boleh juga nih dia. Ya kalau mau sharing ya teko ngono ae. Datang. Nanti. Ini namanya apa sih nih studio lu nih? Nala Production. Menerima apa saja? Menerima enggak menerima. Record gamelan. Spesialisnya enggak nerima sih tuh. Apa ya? Ya enggak nerima. Kalau misalnya minta bantuan oke, tak bantu. Studio idealis nih. Iya. Idealis ya. Iya. Jadi enggak 100% komersial. Enggak. Oke, menarik. Enggak diperuntukkan untuk komersial. Iya loh, zaman dulu si Siono ini suka main di kos saya. Lu inget gak waktu kos gue masih di depan kuburan Cina tuh? Nah, gue kuliah. Dia di kosan ngoprek editan. Coba lu bayangin. Sama-sama mahasiswa loh, Bro. Seminggu dia gak kuliah, cuma apa? Ngoprek editan. Habis seminggu itu gak kuliah lagi. Gue kuliah. Gawat loh emang lu. Dari di kosmu itu aku dapat banyak loh, tuh. Nah, memang ternyata untuk menjadi sesuatu tuh ada yang harus dikorbankan ya. Dan lu mengorbankan apa? Wifi kosmu banter tenan. Cepet. Zaman dulu. Sop. Masuk ya. Apa ya? Kan gue udah gak kos di situ tapi. Iya. Nah, ini mau. Kos di situ lagi lah. Gue bisa Gak enak. Gak enak gue gak suka. Gitu aja ya. Ya, Ini deh. Buat penutup nih. Ya. Nah, gue mau ngambil nih ada 2 poin tuh. Ya. Pertama tentang hubungan antara panggung wayang dan sound. Yang kedua tentang kesenian rakyat Jawa Timur. Maksudnya kesenian Jawa Timur itu kan kerakyatan. Jadi gue bilangnya apa ya, kesenian Jawa Timur lah. Ya tentang tetap dengan wayang kerawitan dan sekitarnya. Coba deh lu closing statement lah tentang sound sama dalang sama Jawa Timur. Maksudnya buat misalnya buat gue gak bisa ngomong, Bri. Enggak masalah. Enggak maksudnya Apa dong? Kasih masukan dong. Ini aja. Apa ya namanya?
Kesimpulannya dari podcast hari ini ya. Nah, kesimpulan tentang sound dulu deh, ini tentang sound nih. Ini kan kita Bahas ini sound. alat-alat kita di endorse oleh Nala apa sih? Production. Iya, Nala Dipa Production. Nala Dipa Production. Nah, iya. Ini nama baru loh, coy, ini, coy. Ini namanya studio low budget, jangan. Tapi nanti lu lihat aja deh ntar hasilnya. Audionya kayak gimana. Ini sih gue ngerasain di kuping gue enak nih. Tapi nggak tahu ntar pas gue edit. Gitu. Ya kayak enak, coy, ngedit menang HP. Dah. Ya kan tapi tergantung bahan, Pak. Kualitas sound. Oke. Kualitas sound dalam seni pertunjukan wayang itu sangat penting. Oke. Bagaimana caranya agar dalang atau yang memimpin itu harus tahu bagaimana kualitas sound yang akan dinikmati oleh audiens. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan saling menyalahkan. Oke, sip. Ini bijaksana ini, suka. Soundman dan talent, ya wayang dan sinden dan lain sebagainya itu punya spirit masing-masing. Oke. Punya tujuan masing-masing. Oke. Kena opo kok gak digedekno sakmene? Iku soalnya pengaruh terhadap pekerjaannya. Oke. Sama dengan halnya pengrawit yang mengeluhkan iki kurang banter, iki kurang keras volumenya. Terus dia marah-marah pada tukang sound. Jangan marah-marah lah. Yang penting ingatkan yang bagus. Tanya alasannya apa kok gak segini. Oke. Ingatkan dengan sopan pokok. Nah ini penting nih. Penting. Iya. Soalnya aku yo Siti Oke ngerti tentang soundman. Nah, kowe kan yo tau jadi kamu kan pernah jadi player gamelan, juga pernah jadi soundman gitu. Dua-duanya kan kamu pernah merasakan gitu. Intinya jangan saling menyalahkan. Semua punya spirit masing-masing, punya tujuan masing-masing, punya pendirian masing-masing, punya pekerjaan, tanggung jawab kepada pekerjaannya masing-masing. Oke, gitu siap, aja. Siap. Oke. Yang masalah ini Jawa Timur gimana nih? Mungkin buat ini, misalnya buat katanya sonat cocok. Bukan, satu lagi maksudnya kan kayak mungkin kan di sini mungkin ya barangkali ada yang nggak sengaja nih keklik gitu kan, ketonton gitu, keklik gitu. Ada apa penonton wayang Surakarta yang mencoba mendalami Jawa Timur, atau mungkin ada yang nonton dalang Surakarta yang mau tahu tentang Jawa Timur tuh gimana tuh. Inilah bukan pesan-kesan ya, tapi semacam kayak lu mau ngomong apa? Misalnya kayak gue nih, kan untuk yang mau belajar Jawa Timur. Enggak, gue kan basic gue Surakarta. Tapi gue pengen mengerti tentang Jawa Timur nih. Ya, iya. Nah, itu gimana tuh? Gitu. Yang harusnya gue lakuin pertama gitu kan. Yang harus dilakukan pertama adalah suka. Oh iya, mantap. Seneng, praktek. Wah, ini penting nih. Ini suka, kunci. Apa ya? Seneng, terus praktek. Kunci. Wes kuwi tok. Seneng sik sing penting. Sing penting seneng sik. Suka dulu, praktek. Langsung praktek. Menarik. Oke, gitu aja ya. Ya. Thank you nih ya. Nih alat-alat dan lain sebagainya. Thank you banget. Bayar dong. Hah? Bayaran ini nanti kalau YouTube gue udah monet, gue bayar. Tapi dikit aja. Ini belum monet tuh? Belum. Ya Allah. Memang penonton gue segitu. Hapus channel aja lah. Nah, nanti dulu. Ini masih berjuang saya. Yang penting nah itu ini tadi tuh. Maksudnya gini. Gue sebenarnya belum kepikiran untuk membuat YouTube tuh komersil, YouTube gue. Iya. Tapi itu tadi. Edukasi. Pengennya sih gitu niatnya. Tapi paling enggak ya itu tadi. Maksudnya banyak konten-konten semacam ini yang sebenarnya kemasannya itu hari ini banget, ya kan? Kemasannya hari ini banget, yang sedang terjadi di kita banget, tapi isinya tetap tradisi gitu. Ya. Ya ini bukan gagasan saya sih, maksudnya senior saya udah banyak yang begitu. Tapi gue pengen ya ini aja lah memperamai dunia persilatan gitu kan ya. Ya kan enggak, maksudnya kan kayak Mas Nanang udah bikin, Sarga Loka udah kayak apa. Enggak apa-apa deh, gue sebut aja ya. Terus banyak lah yang bikin gitu. Nah gue pengen ini aja lah, ya berkontribusi sedikit gitu nih seujung kuku gitu. Berkontribusi gitu biar ya barangkali ada yang boleh main fisik gak di ini? Gue tampol. Boleh. Ini tuh konten gue tuh bebas, natural aja gitu. Jadi maksudnya ya ada anak muda gitu kan, gak sengaja gitu lagi nyari-nyari apa gitu, keklik tuh.
kok jadi seneng wayang kan gitu lumayan gitu. Oke. Kita kan nambah audiens gitu biar wayang tuh semakin dikenal budaya kita sendiri loh gimana Iya. sih. Oke, gue kira cukup buat diguyang hari ini ya. Asik banget soalnya gue nyoba alat baru sih, gue nggak pernah tahu alat kayak gini, norak banget. Oke ya, thank you ya Nu ya. Yoi. Ya kita tuh emang digoyang kayak gini ya, jadi ngomong ngalor ngidul sabar aja ya kalau dengerin digoyang. Oke, sampai ketemu ya teman-teman, dadah. Dadah. Nah ini gimana makannya? Kan saya nggak biasa pakai mic gini, ini makannya gini. Oh gini. Enggak makan jangan cerdak mic loh. Oh, ntar. Nanti kamu. Oh ini kayak apa? Mukbang, Cok. Kayak mukbang. Nih. Enggak saya. Ini low budget semua loh, ini mic-nya juga low budget. Tapi asli cuy norak banget cuy pakai mic. Nggak pernah ketemu mic. Terus ya,